Budaya keselamatan bukan hanya aturan, tetapi menjadi bagian dari cara bekerja setiap hari. Fasilitas seperti ambulans dan medical center hadir untuk memberikan penanganan cepat apabila terjadi keadaan darurat, sekaligus menjaga kesehatan karyawan dalam jangka panjang. Setiap pekerja dibekali dengan alat pelindung diri yang lengkap, mulai dari helm proyek untuk mencegah cedera akibat benda jatuh, hingga baju proyek dan sepatu safety yang dirancang untuk melindungi mereka di berbagai kondisi kerja. Di setiap sudut ruangan, alat pemadam kebakaran disiapkan sebagai bentuk kewaspadaan terhadap potensi bahaya. Poster, banner, dan berbagai media pengingat keselamatan tersebar di seluruh area perusahaan. Inilah komitmen PLN Nusantara Power UP 12 dalam menerapkan psikologika 3, menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung setiap orang untuk bekerja dengan tenang dan penuh rasa tanggung jawab. Gimana sih caranya supaya karyawan itu mau mematuhi semua SOP itu? Kalau untuk karyawan di sini yang pasti ada sosialisasi ya, atau apa namanya safety talk ya. Itu akan diagendakan di sini setiap beberapa bulan sekali. Nanti mungkin dikumpulin satu ruangan, nanti ada safety talk dari ketiga. Ada pembahasan, ada tanya jawab apa. Untuk memastikan bahwa setiap staf yang ada di sini itu paham mengenai prosedur K3 yang ada di sini tuh bagaimana? Untuk kami ada pengecekan di lapangan atau safety audit. Jadi setiap karyawan yang bekerja di sini pasti akan tim K3 bagian ke lapangan untuk mengecek kesesuaian prosedur atau APD. Jadi kami memastikan APD tersebut lengkap, SOP sudah dilakukan semua. Nanti kalau emang di lapangan terdapat SOP yang kurang atau nggak dijalani ya, maka kami akan stop pekerjaan tersebut. Apabila emang pekerjaan tersebut membahayakan, itu pasti dilakukan di lapangan. Pengecekan. Iya. Lalu untuk jenis-jenis bahaya kerja yang paling sering ditemui di sini tuh apa? Kalau bahaya kerja di sini ada 10 ya kriteria beresiko tinggi ya. Yang paling sering ya hot work ya, atau pekerjaan panas, pengelasan, pekerjaan, kemudian ketinggian, naik scaffolding, naik gedung-gedung tinggi, kemudian berjangkau inner space atau area yang terbatas, seperti masuk boiler, masuk ke dalam tangki. Kalau yang seperti penggalian, kemudian insinity atau pengumpul tanah itu jarang. Insinity, kemudian apa kimia, lifting jarang. Yang sering hotbox tadi hotbox, open space, ketinggian yang paling sering di sini. Proses identifikasi bahayanya itu prosesnya bagaimana? Identifikasi bahaya. Iya. Jadi ketika ada temuan di lapangan, ya, bisa ada temuan apa usaha, nanti identifikasinya dari tim perencanaan dan pengendalian atau rendal di sini. Nanti di rendal nanti bikin apa job safety analisis, dia menganalisa bahayanya apa, pengendaliannya gimana. Nanti K3 approval aja, apa menyetujui. Revisi kalau ada yang perlu ditambahkan ya ditambahkan sebelum bekerja. Nanti dia muncul di WU atau work order. Kalau karyawan sini bekerja berdasarkan WU atau work order. Cara kalian menggunakan video psikoedukasi itu, harapannya kalian yang muncul apa? Nanti terus cara ngukurnya gimana ya? Kalian, oh ini video ini berhasil, ternyata tingkat performanya meningkat atau tingkat kecelakaan kerjanya menurun. Nah ini
Gimana ngukurnya kalian nanti? Nah, untuk pengukurannya itu belum ada. Belum ada. Kami belum membuat pengukuran. Gitu ya. Iya. Ya mungkin memang harus PKL di sini berapa bulan gitu mungkin ya. Nah, jadi oh ternyata memang bisa ini terus kalian menyiapkan apa latar belakangnya terus dulu ini artinya kebutuhan kerja atau apa segala macam sehingga mau nanti ambil datanya ditemukan juga teman mutu resiko apa teman SDM nanti kalau udah itu bisa buat videonya nanti disebarluaskan, nanti ditontonkan ke beberapa pekerja di masing-masing ini berefek atau tidak, ada perubahan perilaku atau tidak, dan gitu. Berefek enggak nanti ke performa kerjanya, apakah meningkat, apakah kecelakaan kerjanya menurun, apakah nanti tingkat kesehatannya karyawan itu meningkat, seperti apa well-being-nya meningkat, nah itu kan harus ini kan semua. Mau tanya apa lagi, Pak? Mungkin ini untuk standar kali jalan di sini toh bagaimana? Standar. Standar ketiga di sini. Iya. Standar ketiga di sini, kalau sistem manajemen kita sudah memenuhi sistem manajemen ketiga. Itu sesuai dengan ISO apa? Kira coba 40.000. Nah, 40.000 terkait dengan K3, kemudian juga sudah sertifikat PP 50. 55.000 kan saya. Terus iya lah. Iya. Nah, terus terkait dengan sertifikat PP 50 peraturan pemerintah kita juga sudah comply. Kita juga comply terhadap SMK 2 manajemen keselamatan dan ketertiban punya teman-teman SDM kita juga sudah comply. Gimana kalau ngomongin keselamatan ini keselamatan apa kompleks ya kalau ngomong keselamatan ini karena kan maka sekarang ada SMK 2 itu keselamatan ketertiban di dalamnya itu meliputi ada keselamatan kerjanya, ada keselamatan lingkungannya, ada keselamatan umumnya, ada keselamatan instalasinya. Nah, keselamatan itu didukung oleh yang namanya sistem manajemen. Sistem manajemen ini sebenarnya banyak beberapa elemen. Kalau standarnya seperti apa, yang jelas ya, yang jelas kami sebagai kecilnya kalau misalnya lebih dari ketiga ya kami pembudayaan sistem pekerjaan dirinya, prosedur seperti apa, pembinaan, kegiatan forum sosialisasi bersama instalasinya kita memastikan peralatannya bekerja dengan aman, ada teknologi versifnya, bagaimana unitnya itu tetap bisa tidak menyebabkan kerugian ataupun tantangan jaga orangnya. Kalau dari lingkungan sendiri keselamatan lingkungannya ketika yang beroperasi tidak menyebabkan impak efek negatif ke lingkungannya. Dan di aspirnya juga ada umumnya juga sama, bagaimana interaksi kita dengan masyarakat, keselamatan kita, karena itu juga akan mempengaruhi apalagi ini kan objek nasional yang mana kontribusinya di seluruh di Jawa Timur ini berapa persen? Saya belum tepat masih 15% kita di Jawa Timur. Kalau misalnya satu komplek ini full ini 45%. Kalau misalnya satu PLTU ini mati 45% dari Jawa Timur ini mati. Itu benar-benar kita keselamatan baik lingkungannya, masyarakat umumnya, keselamatan kerjanya, pegawai-pegawainya, instalasi. Saya ini sampai sih wawancarai. Mungkin pertanyaan paling terakhir ini Pak, apakah bapak dan bapak itu berkenan masuk di video kami atau perlu di blur? Ya. Cuman untuk uploadnya itu nggak akan diupload yang di mana-mana juga. Selama itu positif ya. Positif banget. Ya tak apa-apa.